Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin al-murtada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat sidang jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang paling besar, anugerah yang paling nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufik sehingga Allah hantarkan kita ke tempat yang dimuliakan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah. Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita. Tiada nikmat yang paling besar melainkan nikmat mampu melaksanakan segala perintah Allah. Nikmat kekayaan masih banyak orang lain yang kaya. Nikmat kesehatan masih banyak orang lain yang lebih sehat. Nikmat apa lagi? Tidak ada melainkan nikmat ibadah. Karena nikmat ibadah orang-orang pilihan yang Allah gerakkan. Bahkan orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah, kalau tidak mendapatkan taufik Allah, maka orang tersebut tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pembawa risalah, mengajak umat, memperhatikan umat, meladeni umat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dirinya contoh. Tidak ada orang yang mampu menjadikan dirinya sebagai contoh, bahkan mereka lebih pintar dalam memberikan contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara dalam segala aspek, Rasulullah contohnya. Berbicara tentang memanage kekayaan, Rasulullah mampu. Berbicara tentang kemiskinan, tidak ada orang yang lebih parah daripada Rasulullah. Bahkan Rasulullah menutupi hal tersebut. Dalam hal ibadah pun Rasulullah juga teladan kita. Maka patut kita meneladani Rasulullah dan mengajarkan generasi kita agar mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam kepada keluarga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, penyambung estafet keislaman sehingga agama Islam sampai kepada kita saat ini. Bahkan nikmat Islam tersebut bisa kita cicipi dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang singkat ini, marilah kita merenung sejenak. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberi apapun untuk kita agar kita bisa melaksanakan syukur kepada Allah. Apa makna syukur? Syukur adalah menggunakan seluruh yang telah diberikan oleh Allah li ajlillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenung sejenak ungkapan qala sa'atuhu ghadan nama walam yastayqi. Qala sa'atuhu ghadan nama walam yastayqi. Dia berkata, aku akan bertobat
besok. Kemudian dia tidur, falam yastayqidh, dia tidak pernah bangun lagi. Coba kita renung sejenak. Ini adalah ungkapan yang menggambarkan bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencicipi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang berlipat ganda pahala dan sebagainya. Apakah kita bisa memaksimalkan hal tersebut? Maka yang perlu kita perhatikan dan perlu kita tanam di dalam jiwa kita dan kepada generasi-generasi kita adalah jangan pernah tunggu datang bulan Ramadan. Jangan pernah tunggu datang bulan Ramadan. Kenapa? Setiap orang, seluruh masyarakat, biasanya Ramadan adalah momentum yang spesial, momentum yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah. Tetapi ingatlah, orang yang konsisten melakukan ibadah di bulan Ramadan adalah orang yang istiqamah melakukan ibadah di bulan selain bulan Ramadan. Orang yang menghadiri masjid untuk melaksanakan sholat di bulan Ramadan kebanyakan adalah orang yang konsisten istiqamah di luar Ramadan melakukan ibadah dan sholat. Begitu juga kenapa Rasulullah SAW di dalam hadis dikabarkan bahwasanya kalau bulan Sya'ban Rasulullah penuh berpuasa. Bahkan dari bulan Rajab pun sudah ada persiapan. Kenapa? Karena perlu melatih jiwa agar di bulan Ramadan kita optimal dan maksimal di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai hal ini ada 3 persiapan penting yang sebenarnya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, perlu persiapan jiwa. Kenapa kita perlu mempersiapkan jiwa? Karena Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwasanya saqamul jasad al-auja wa saqamul qulub bid-dunub. Sakit anggota badan, sakit tubuh itu disebabkan oleh penyakit. Sedangkan sakit hati itu disebabkan oleh hati yang kotor, yaitu dosa. Maka sebagaimana orang yang sakit, mereka tidak akan mampu menikmati makanan yang paling enak dan paling lezat. Begitu juga kalau orang tidak bersih jiwanya, hatinya kotor, bergerak dengan noda-noda dosa, dia tidak akan mampu menikmati nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, yang pertama sekali adalah persiapan jiwa. Bagaimana persiapan jiwa? Persiapan jiwa benar-benar ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada alasan. Mungkin disibukkan dengan pekerjaan, tetapi kalau sudah ada persiapan jiwa, alasan tersebut bukan menjadi alasan kurang optimal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disibukkan oleh mencari nafkah, disibukkan oleh perkara-perkara yang lain, tetapi kalau jiwa kita sudah mantap, hati kita sudah tentram, maka bagaimanapun kondisi apapun kita bisa mengoptimalkan ibadah kita dimanapun kita berada. Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sebelumnya di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita memperoleh takwa. Rasulullah mempertegas dalam hadis, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, dalam kondisi yang bagaimanapun, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ada tingkatan. Ada tingkatan yang pertama, yang paling bawah adalah menjauhi yang haram dan mendekati yang halal. Maka ini yang paling mudah kita lakukan, namun banyak juga kita yang tergelincir. Oleh karena demikian, ittaqillah, marilah kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kualitas imanan kita agar kita mendapatkan ketakwaan sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Puasa kita agar kita termasuk orang-orang muttaqin. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah persiapan ilmu.
Para ulama mengatakan, ilmu apa yang paling wajib dituntut? Ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan langsung dengan apa yang kita lakukan. Kita saat ini sholat, maka kita perlu mempertanyakan sholat kita. Apakah sholat kita dilandasi oleh ilmu atau sekedar tiru-tiruan? Sholat kita saat ini apakah sholat yang hasil kita pelajari setelah dewasa, ataukah sholat kita hari ini adalah sholat yang pernah diajarkan oleh guru TPA kita ketika kita masih kecil? Kalau sholat kita hari ini bukan dilandasi dengan pemahaman yang mantap, bukan dilandasi dengan keinginan yang kuat untuk memperbaiki ibadah, tetapi hanya berpedoman dengan apa yang pernah diajarkan oleh guru TPA kita, maka kita patut mempertanyakan soal ibadah kita. Bukan guru kita dulu tidak benar mengajarkan kita sholat, akan tetapi apakah kita bisa menjamin bagaimana kondisi kita ketika saat itu belajar sholat. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Maka dalam hal ini, orang yang paling banyak mendapat berkah dalam bulan Ramadan, orang yang paling banyak mendapatkan pahala berlipat ganda, orang yang paling banyak mendapatkan kelebihan dan keutamaan Ramadan adalah orang-orang yang benar-benar paham dengan puasa. Begitu juga dalam hal yang lain. Makanya para ulama sangat menekankan kepada kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun pekerjaan kita, tetap ilmu hal wajib. Contoh yang paling nyata adalah ketika ada mesin yang rusak, tentu teknisi mesin yang akan memperbaikinya. Orang yang tidak mengerti hal tersebut, jangankan untuk memperbaiki, disentuh pun dilarang. Maka dalam hal ini, ketika kita mendapatkan momen yang spesial yang Allah berikan kepada kita, marilah kita maksimalkan dan optimalkan agar ibadah kita sempurna. Dan yang terakhir, yaitu persiapan fisik. Berapa banyak orang sakit yang mengharapkan bisa sholat dengan kita. Berapa banyak orang yang terbatas anggota ingin merasakan nikmatnya ibadah. Akan tetapi kita yang diberikan semuanya, kita beralasan bahkan kita belum bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena demikian, kita masih berada di fase awal Ramadan. Ada 2 fase lagi yang akan kita hadapi. Marilah kita jemput rahmat dari awal Ramadan sehingga kita terbebas dari api neraka di akhir Ramadan kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dipandang oleh Allah, orang-orang yang mendapat ridha daripada Allah dan bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Wa bi fadlillah, dan dengan karunia Allah kita akan berjumpa kembali di surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.